Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam bab tentang pembagian waris. Ya. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa contoh terkait dengan masalah pembagian harta waris. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa kesalahan terkait dengan masalah pembagian harta waris. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fitnatu ummati al-mal. Fitnahnya umatku nanti itu ada pada harta. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan dalam suatu hadisnya bahwasanya yang akan menjadi salah satu fitnah bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang permasalahan harta. Dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah tentang masalah warisan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pembagian harta waris. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa bagian masing-masing dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, misalnya seperti yang kemarin kita sudah sebutkan bagian masing-masing, ada yang 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Itu adalah bagian pasti yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an. Nah, kesalahan dalam pembagian harta waris yang pertama yang sering kita jumpai adalah pembagian harta yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi dianggapnya bagian laki-laki dan bagian perempuan itu sama besarnya. Ternyata pembagian yang seperti ini adalah pembagian yang menyelisihi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian tentang pembagian harta waris kepada anak-anak kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk bagian laki-laki itu sama seperti dua bagian perempuan. Jadi bagian anak laki-laki mereka sebanding dengan dua bagian anak perempuan. Makanya kemarin seperti yang kita contohkan, ya kita contohkan terkait dengan pembagian harta jika orang tua itu memiliki anak, ya, di dua bagian anak perempuan. Jadi tidak boleh disamaratakan pembagian hak untuk anak laki-laki dan juga hak untuk anak perempuan. Ya. Kemudian kalau misalkan sudah terlanjur membaginya dengan pembagian yang salah, ya misalnya, karena ini adalah hak yang harus ditunaikan. Jika dia sudah terlanjur membaginya dengan salah, ya, kemudian maka hak itu harus dikembalikan kepada yang ahlinya. Misalnya dia dibagi seperti tadi, anak laki-laki dibagi 3,5 M, kemudian anak perempuannya lagi dibagi 3,5 M. Nah, maka si anak perempuannya ini dia harus mengembalikan hak yang dia dapati daripada kelebihannya itu, kecuali si anak laki-lakinya ini baik hati, ya udah saya sedekahkan aja buat adik saya yang perempuan, itu sudah halal untuk dia pakai.
Itu adalah kesalahan yang pertama yang sering kita jumpai, membagi antara hak laki-laki dengan perempuan itu dengan hak yang sama. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dalam Al-Qur'an pembagian antara laki-laki dengan perempuan, bagian laki-laki itu seperti dua bagian perempuan, ya. Kemudian kesalahan yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sering juga kita dapati terjadi adalah menunda pembagian harta waris. Ya, menunda pembagian daripada harta warisan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, di ayat pertama, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Di antara sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu adalah mereka yang senantiasa amanah-amanah mereka disampaikan dan ditunaikan dengan baik. Ini di antara sifatnya orang yang beriman, yang senantiasa menunaikan dan menjadikan amanah-amanah yang mereka tanggung itu ditunaikan dengan sebagaimana mestinya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang ahlinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senantiasa menunaikan amanah itu kepada yang berhak, kepada yang ahlinya. Sebab jika harta yang harusnya didapati itu sesuai dengan haknya kemudian dipakai oleh orang lain, maka hakikatnya orang lain ini tidak mengembalikan amanah kepada yang berhak. Kalau dia pakai dalam keadaan dia tahu, maka dia telah mendapatkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memakan harta orang lain secara zalim. Ya, inilah yang dikhawatirkan kalau dia menunda harta warisan, kemudian harta warisan itu dipakai oleh salah satu pihak yang bukan bagian daripada haknya, maka dia telah tidak menunaikan amanah seorang muslim dan dia telah memakan harta orang lain secara zalim. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, matlul ghaniyudul, orang yang menunda pembayaran hutang itu padahal dia mampu, maka dia termasuk orang yang zalim. Ya, sama saja di sini orang yang menunda pembagian daripada harta waris itu padahal mereka memiliki kemampuan, itu sama saja mereka melakukan kezaliman. Ya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan di awal, tilka hududullah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Maka itu sebagian dari kita memang karena belum tersampainya ilmu ini dengan baik kepada masyarakat kita, menganggap bahwasanya syariat pembagian harta waris itu adalah sebagai sesuatu yang tidak punya etis, ya. Misalnya ketika ayahnya meninggal kemudian disegerakan untuk bagi waris, itu menganggap perbuatannya dia itu kurang sopan dan lain sebagainya. Karena memang ilmu ini tidak banyak orang yang mempelajarinya. Kita belajar tentang sholat, masya Allah. Kita belajar tentang zakat, masya Allah. Tetapi tentang pembagian masalah waris yang merupakan ini menjadi sumber fitnahnya bagi manusia, sedikit sekali orang yang mempelajarinya. Sehingga ketika ilmu itu sampai, kita merasa kok asing sekali tentang pembagian waris itu. Padahal ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk segera ditunaikan. Ya. Nah, itu adalah salah satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa menyegerakan pembagian harta waris itu. Dan juga ada ancaman lain bahwasanya ini termasuk memakan daripada harta anak yatim. Jadi memakan harta anak yatim itu begini, Pak. Misalnya ada suami meninggal, kemudian dia meninggalkan istri, kemudian dia meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Nah, harusnya bagian pasti yang sudah didapatkan walaupun anaknya masih kecil, itu adalah tetap bagian yang mereka terima itu adalah istri 1/8, nggak bisa dirubah karena memang ini adalah ketentuan
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1/8 itu adalah bukan daripada perkataan ustadz, bukan daripada perkataan ulama, tapi itu adalah bagian pasti yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, nggak bisa dirubah oleh ulama manapun. Ya, bahkan seluruh para ulama sepakat tidak ada yang berselisih tentang bagian pasti yang didapati oleh ahli waris tersebut. Kalau misalnya istri 1/8 ya sudah 1/8. Kalau dia ada anak, ada lagi dia misalnya 1/2, 1/3 dan lain sebagainya. Nah, maka ketika suaminya meninggal, kemudian dia meninggalkan istri dan anak-anaknya masih kecil, ini contoh saja, maka bagian pasti yang didapati istri itu tidak berubah, tetap 1/8. Misalnya uang yang ditinggalkan oleh suami itu 8M, maka istri cuma dapat 1M. Sisanya adalah bagian daripada anak-anak yang masih kecilnya itu. Ya, ini kalau suaminya meninggalkan harta. Nah, ketika istrinya tersebut ya mendapatkan harta warisan dari suaminya, maka hendaklah dia membagi harta warisan itu kepada anak-anaknya. 7/8 berarti bagian anak-anak mereka itu adalah 7M. Dan itu tidak bisa diganggu gugat ya. Kalaupun misalnya nanti dia mengatakan, "Lah ini kan anak saya, Ustaz." Ya tetap mereka itu tetap mendapatkan bagian pasti yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi tidak ada istilahnya kita mengatakan ini kan anak saya, maka saya juga berhak, ya, untuk mengkonsumsi, untuk memakan daripada harta anak saya karena saya yang membesarkan mereka. Ya. Pertama, kalau kita ingin menggunakan harta tersebut, ya, misalnya untuk kebutuhan anak, sekolahnya, kemudian sakitnya, maka tidak masalah untuk menggunakan harta anak yang 7M ini. Untuk sekolahnya dia kita pergunakan harta warisannya tersebut. Artinya dicatat dengan baik karena ini adalah merupakan amanah. Anak-anak belum tahu, masih kecil, masih masih sangat belia sekali, belum tahu tentang masalah hukum waris. Nah, kita yang memahami tentang hukum waris ini, maka hendaklah dia membuat semacam nota dan lain sebagainya tentang seluruh pengeluaran dan lain sebagainya. Karena memang nanti kita akan diminta pertanggungjawaban daripada apa yang telah ditinggalkan daripada amanah-amanah tersebut. Ya, jadi jangan tanya, loh kenapa harus begitu Ustaz? Ya memang begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau istri yang meninggal, nanti harta istri yang dibagi, bukan harta suami. Suami yang meninggal adalah harta suami yang dibagi, begitu. Memang seperti itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala anak-anaknya masih kecil ini, kalau dia ingin memakai untuk berobat anaknya, silakan dipakai, untuk sekolah anaknya, beli dia seragam, maka tidak boleh bagi seorang istri, wah ini mumpung harta yang ditinggalkan oleh suaminya banyak, dia belikan mobil untuk kebutuhan pribadinya dia belikan, pokoknya segala kebutuhan pribadinya dia pakai untuk dia sendiri daripada harta-harta anaknya tersebut. Maka ini termasuk memakan harta anak yatim jatuhnya. Maka kembali seperti tadi, kalau dia ingin memakai harta tersebut, maka dia harus membuat semacam data pengeluaran, sehingga nanti anak itu sudah besar dan memahami tentang apa yang harus dia terima. Dia tanya, "Bu, mana harta warisan yang ditinggalkan ayah?" Tuh, dalam koper misalnya. Ketika kopernya dibuka, semuanya isinya nota semua. Ya, udah nggak ada uang karena memang kebutuhannya begitu. Ya, jadi memang harus ada data pengeluarannya supaya kita jatuhnya sebagai orang yang menunaikan amanah dengan baik. Ya. Jadi pertama yang kedua adalah terlarangnya menunda daripada pembagian waris itu. Karena kalau ditunda seperti yang kemarin kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ditunda misalnya suaminya meninggal, ditunda yang harusnya ada 8M yang harusnya dibagi, yang harusnya ada jatah istri juga, ternyata beberapa bulan kemudian istrinya juga meninggal. Kan begitu, istrinya misalnya meninggal, kemudian yang harusnya tadi ini kan harusnya ada jatah ibu misalnya, anak-anaknya nggak tahu nih berapa yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Kemudian misalnya nggak lama kemudian anak laki-lakinya juga meninggal, nah, kacau tuh harta tuh, yang harusnya ada bagian harta istri, bagian anak, bagian harta anak, kemudian ditinggalkanlah ahli waris satu-satunya yaitu anak perempuan. Nah, gimana tuh cara baginya? Ya makanya harus disegerakan dalam membagi waris tersebut. Ya, jadi kalau ada anggapan masyarakat, oh itu kurang ajar sekali, kuburan ayahnya belum kering udah main bagi waris aja.
Ya memang seperti itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita belum terbiasa untuk mengenal tentang masalah pembagian waris ini. Makanya di antara hukum yang berlaku dalam waris ini dianggap oleh sebagian masyarakat ini sebagai sesuatu yang memiliki kurang adab seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah di antara kesalahan yang sering terjadi juga di masyarakat kita dalam pembagian harta waris adalah menunggu laku dijual terlebih dahulu untuk bagi waris. Jadi misalnya ada barang atau rumah, menunggu dulu laku dijual untuk dibagikan waris. Nah, ini adalah juga suatu kesalahan yang terjadi. Bagi waris berupa barang itu nggak mesti harus menunggu laku dijual dulu. Yang penting kita tahu bagian pasti yang harus kita dapat, ya, supaya nanti tidak terjadi perebutan harta waris. Ya, misalnya seperti rumah, tanah, kebun, atau aset-aset yang lainnya, hewan ternak. Maka yang menjadi pensyariatannya adalah pertama disegerakan untuk membagi waris tersebut, tidak menunda-nundanya sampai misalnya laku. Nanti tunggu laku dulu deh rumahnya, baru nanti dibagi harta warisnya. Nggak mesti seperti itu. Bagaimana caranya? Bagi untuk ahli waris itu adalah bagi dengan bagian pasti yang mereka dapat. Misalnya ada satu rumah, kemudian suami meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan anak perempuan. Bagilah rumah itu. Berarti bagian rumah ini ada 1/8 buat istri, ibunya, kemudian 7/8-nya itu dibagi untuk anak-anaknya yang yang laki dan perempuan. Nah, sehingga bagian pasti ini sudah diketahui ketika rumahnya sudah laku dijual misalnya, barulah nanti ternyata pas suaminya meninggal itu harga rumah masih 500 juta. Kemudian dibagilah kepada istri-istrinya, istri anak-anaknya, istri 1/8, kemudian sisanya adalah untuk anak-anaknya. Setelah rumah itu misalnya lakunya 5 tahun kemudian, jadilah harga rumah itu jadi 2M misalnya. Tinggal dibagi aja tuh, 2M 1/8-nya buat istri. Kemudian sisanya adalah buat anak-anak. Ya, jadi tidak mesti harus nunggu dulu sampai kapan rumah itu laku dijual baru dibagi. Ya, karena ini merupakan hal yang harus disegerakan. Gak mesti harus bagi duit, Pak. Bagi rumah itu adalah bagian masing-masing. Istri 1/8, kemudian anak adalah sisanya daripada yang diberikan kepada istri. Begitu juga dengan aset yang ditinggalkan. Ketika suami memiliki aset misalnya kontrakan yang menjadi uang masuk daripada kontrakan itu, kan nggak mesti harus ini pemasukan sebulan dari kontrakan itu 50 juta. Kata anak pertamanya, ya udah saya kontrakan yang bagian sana, anak keduanya kontrakan bagian ini, anak ketiganya kontrakan bagian itu. Jadi nggak mesti harus dibagi semua kontrakan itu. Maka kata para ulama cukup dengan bagian yang mereka dapati. Kalau istri dari kontrakan itu misalnya penghasilan per bulannya, maka cukup hasilnya itu yang dibagi. Jangan bagi daripada asetnya, karena khawatir ketika nanti asetnya dijual mereka nggak ada lagi pemasukan dan lain sebagainya. Jadi yang penting dia tahu bagian pasti yang dia dapati. Kalau itu bentuknya barang seperti rumah, tanah, ya tanah misalnya ada 1 hektar, maka 1/8-nya untuk istri, kemudian sisanya untuk anak-anak. Ya. Itu adalah yang ketiga, menunggu laku dulu daripada barang itu terjual baru bagi waris. Ini adalah satu hal yang menjadi pelanggaran dalam atau kesalahan-kesalahan dalam bagi waris. Ya. Kemudian yang keempat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjadi kesalahan yang sering kita dapati adalah bagi waris ketika masih hidup. Nah, ini yang sering terjadi juga. Maksudnya bagaimana bagi waris yang ketika ahli waris itu masih hidup? Contohnya ayahnya masih hidup tapi punya rumah banyak. Ayahnya misalnya punya beberapa rumah. Dia bilang ke anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, ayah punya beberapa rumah." Ketika anak pertamanya misalnya nikah, kamu anak pertama tinggalin rumah yang itu.
Kemudian anak keduanya menikah, tinggalin rumah yang itu. Anak ketiganya menikah, kamu tinggalin rumah yang itu. Sehingga semua anaknya menikah, maka mereka sudah menempati bagian masing-masing daripada rumah yang tadi diamanahkan ayahnya untuk mereka tinggalkan. Ya, mereka tinggali. Nah, yang jadi permasalahannya, rumah ini jatuhnya warisan apa hibah? Nah, kalau jatuhnya hibah, maka halal untuk dia pakai untuk seterusnya. Apa bedanya waris dengan hibah? Hibah itu adalah hadiah. Hadiah yang diberikan kepada siapa saja. Ya, misalnya saya contohkan. Saya misalnya punya suatu barang. Saya katakan kepada orang ini hibah buat kamu. Maka setelah saya kasih ke orang ini, barang ini akan jadi milik dia. Dia mau jual lagi, dia mau pakai, dia mau banting juga nggak masalah karena sudah jadi miliknya dia. Maka begitu juga ketika ayahnya mengatakan, "Nah, saya hibahkan rumah itu untuk kamu tinggal." Maka rumah itu sudah jadi milik anaknya. Nah, tetapi permasalahannya kalau itu jatuhnya wasiat. Wasiat itu sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, la wasiyata liwarithin. Enggak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris karena mereka akan mendapatkan jatah daripada warisan. Tetapi kalau hibah tidak masalah. Ya, misalnya karena saking sayangnya seorang ayah kepada anak pertamanya, dia hibahin rumah yang harganya 2M. Itu enggak masalah. Terus bagaimana dengan anaknya yang dikasih hibah ini? Apakah dia tetap mendapatkan warisan juga? Tetap dapat warisan. Ya, walaupun dia sudah dikasih rumah yang harganya lebih mahal, sedangkan anak-anak yang lainnya misalnya dikasih rumah yang harganya sedikit. Ya, kalau hibah itu tidak masalah untuk dia berikan kepada anak-anaknya. Ya, maka lebih enaknya adalah akadnya hibah ketika diberikan kepada anak-anaknya. Misalnya seorang ayah atau seorang ibu, dia lebih condong cinta kepada anaknya yang terakhir misalnya karena dia yang merawatnya dari kecil sampai ayahnya ini dirawat dan lain sebagainya, dia selalu ada. Akhirnya seorang ayah cinta banget sama anak terakhirnya, dihibahkanlah kebun yang luasnya 5 hektar misalnya, sehingga kebun itu adalah jadi milik anak. Kalaupun nanti ada harta yang lain ditinggalkan oleh ayahnya, dia tetap dapat bagian waris. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin menghibahkan rumah kepada anak-anak itu akadnya harus jelas. Karena sebab kalau ayahnya cuma bilang begini, "Nah, kalau kamu udah nikah, kamu tinggalin rumah yang itu ya." Nah, ini akadnya jelas. Nanti anaknya harus tanya, "Pak, ini hibah apa sekedar saya tinggalin doang?" Sebab kalau dia cuma tinggal di rumah itu bukan bagian untuk anak-anaknya. Jelas ya? Bukan bagian untuk anak-anaknya. Misalnya tadi orang tuanya ada 3 rumah. Ya, ayahnya hanya bilang numpang tinggal di situ. Nanti anak pertama tinggal di rumah yang satu, anak kedua tinggal di rumah yang kedua, anak ketiga tinggal di rumah yang ketiga. Setelah ayahnya meninggal, haruslah mereka berkumpul semuanya. Bagilah rumah itu berdasarkan pembagian waris. Tapi kalau jatuhnya hibah, maka rumah ini sah menjadi milik anak. Ya, jadi itu harus diperjelas oleh seorang ayah. Maka yang jadi permasalahannya adalah hibah itu tidak masalah untuk diberikan kepada anak. Yang jadi masalah atau kesalahan dalam pembagian waris, bagi waris ketika ayahnya masih hidup, sehingga dibagikanlah. Nah, ini bagian kamu rumah ini, bagian kamu rumah ini. Ya, diwasiatkan nanti kalau ayah meninggal, kamu rumah yang itu ya. Kemudian dia bilang lagi ke anaknya yang kedua, kalau ayah meninggal, kamu rumah yang itu ya. Nah, ini adalah kesalahan yang terjadi. Enggak boleh wasiat kepada ahli waris. Kalau mau lebih amannya adalah menggunakan akad hibah. Apa itu tadi akad hibah? Adalah akad hadiah. Jangan berikan wasiat kepada ahli waris. Jelas ya? Nah, sekali lagi saya ulangi, yang menjadi kesalahannya adalah bagi waris ketika hidup. Ketika ayahnya masih hidup sudah dia patokkan semuanya. Nah, buat anak saya yang pertama kamu rumah yang ini, anak kedua rumah yang ini, anak ketiga rumah yang ini. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam syariat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang la wasiyata liwarithin. Enggak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, kalau mau akadnya lebih selamat adalah hibah. Itu rumah itu akan jadi milik anak pada saat itu juga ketika dihibahin.
Ya, jadi kita misalnya ngerasa kasihan anaknya nggak mampu, ya udah dihadiahin aja rumah yang mewah misalnya. Kemudian dia hadiahi mobil yang mewah. Kalaupun nanti ayahnya meninggal, maka dia tetap juga mendapatkan bagian warisnya. Ya, jadi itu adalah kesalahan yang keempat, bagi-bagi waris ketika masih hidup. Ya. Siasatnya adalah kalau mau aman, rumah itu untuk milik anaknya, maka dihibahin, itu lebih bagus. Ya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kesalahan-kesalahan juga yang sering kita dapati di masyarakat adalah adanya harta bersama. Nah, ini yang yang mungkin semua kita hampir mendapati daripada hal-hal yang semacam ini, yaitu memiliki harta bersama antara suami dan istri. Sehingga pada saat suaminya meninggal, bingung mana harta suaminya nih yang harus dibagi. Ya, mana harta istrinya? Karena pada saat suaminya meninggal, itu bukan harta istri yang dibagi. Istri masih hidup, belum dibagi hartanya. Ya, tapi harta yang dibagi adalah harta yang ditinggalkan suami. Nah, inilah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia terbaik di atas muka bumi ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 9 istri. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kekayaan yang banyak. Bahkan dalam suatu riwayat itu, ketika salah satu seorang sahabat menikah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyumbangkan beratus-ratus ekor unta karena saking banyaknya. Ya. Kalau harga unta pada saat itu adalah seharga mobil mewah pada saat ini, itu bisa miliaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan hartanya. Tetapi karena harta memang harus dipisah antara suami dengan istri, karena dikhawatirkan harta itu akan menjadi fitnah nanti ketika suaminya meninggal. Belum lagi anaknya minta mana harta yang diwariskan ayah kepada kita. Nanti akan terjadi cekcok tuh antara ibu dan anak dan lain sebagainya. Maka ketika dia memisah harta tersebut, ternyata harta yang ayah tinggalin itu adalah dari total 500 juta, ternyata harta ayah itu cuma 200 juta. Ya udah 200 juta itulah yang dibagi kepada ahli warisnya. Ya, kemudian kalau misalkan dia tidak mampu untuk mengetahui, sudah terlanjur tercampur nih, istrinya kerja, suaminya kerja, sehingga penghasilan mereka dicampur. Maka kata para ulama, diambillah 50-50. Maksudnya 50-50 itu berapa? Misalnya harta suami itu ternyata setelah digabungkan dia cuma ada 30% dari 100%. Maka 30% itulah yang nanti dibagikan kepada ahli waris. Ya. Jadi ini adalah kesalahan yang sering kita jumpai, menjadikan harta bersama antara suami dan istri. Kalaupun misalnya dia cinta kepada istrinya, karena dia sayang kepada istrinya, jatuhkan dia sebagai akad hibah. Ya. Sehingga harta yang dikasih kepada istrinya nanti itu tidak dibagi lagi. Karena apa? Jatuhnya hibah. Ya. Tapi kalau harta itu masih milik suami, mau gak mau harta itu harus dibagi. Begitu. Nah, itu adalah kesalahan yang sering kita dapati di masyarakat, menjadikan harta bersama sehingga ketika suaminya meninggal bingung ini harta suami yang mana. Akhirnya apa? Kita terjerumus ke dalam yang namanya makan harta orang lain secara zalim. Jadi dikuasai oleh istri. Begitu pula dengan hak istri. Istri mendapatkan 1/8, ternyata anak juga mendapatkan hanya hak yang pasti yang harus mereka tunaikan, yang harus mereka dapati, yaitu berapa? Sisa dari yang istri dapat. Kalau misalnya istri dia memakan semua harta tersebut, maka dia telah memakan harta orang lain secara zalim. Ya. Jadi tidak dibolehkan untuk dia menguasai harta yang ditinggalkan suaminya. Ketika suaminya meninggal, seolah-olah dialah pewaris tunggalnya. Ini juga termasuk kesalahan. Ya. Jadi ketika harta itu ditinggalkan, taruhlah saja misalnya 8M. Ternyata dia masih ada anak laki dan anak perempuan. Kemudian karena dia merasa ini semua harta ini ditinggalkan untuk saya, akhirnya dia makan semua harta tersebut. Padahal di dalam harta itu ada harta ahli waris yang lain yang harus dibagikan sesuai dengan haknya. Maka kalau dia
mengkonsumsi semua atau memakan semua daripada harta itu, maka dia terjatuh ke dalam yang namanya makan harta orang lain secara zalim. Ya, berbeda nanti hukumnya misalnya ketika harta itu dibagi, sudah dibagikan semua berdasarkan pembagian yang syar'i, ya. Kemudian sudah dibagian, kemudian nanti anaknya bilang, "Bu, bagian saya buat ibu aja deh." Karena anaknya misalnya sudah mampu. Nah, ini termasuk daripada perbuatan baik seorang anak kepada ibu. Tetapi bagian yang harus didapati itu memang harus dibagikan sesuai dengan pembagian yang syar'i, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang sering kita dapati juga kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kita adalah pembagian ahli waris berdasarkan kesepakatan. Contohnya begini, ya. Ini permasalahannya berawalnya dari menunda-nunda pembagian waris. Ya, jadi kalau menunda-nunda itu dia nanti akan menimbulkan beberapa permasalahan lagi. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah sehingga pembagian ahli waris itu berdasarkan kesepakatan saja. Misalnya seorang ayah meninggalkan satu rumah, ya, dan satu rumah itu seperti yang tadi kita sebutkan ada bagian untuk ahli waris. Kalau istri 1/8, kemudian anaknya mendapatkan sisa daripada bagian yang ditinggalkan ayah tersebut. Sehingga dia nunggu beberapa bulan, ya, misalnya qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ibunya yang harus meninggalkan, yang harusnya tadi dapat warisan meninggal lagi, ya. Kemudian nggak jadilah pembagian waris itu, yang tadi harusnya rumah itu ada hak ibu, kemudian ada hak anak. Kemudian beberapa bulan karena ditunda lagi, ya, menunggu rumah itu sampai laku, meninggallah lagi anak perempuannya, tinggal seorang laki-laki sendiri, ya, bersama dua saudara laki-laki kandungnya, misalnya anaknya ada 2. Nah, sehingga terjadilah ini bingung nih, gimana cara baginya, ahli waris sudah pada meninggal. Akhirnya buatlah kesepakatan. Oke, kita sepakat kamu setengah, saya setengah. Nah, ini ternyata adalah kesalahan dalam membagi waris. Makanya menunda pembagian harta waris itu akan menimbulkan kesalahan yang lain nanti yang terjadi. Kalaulah seandainya seperti ini, ya. Rumah itu sudah, makanya tadi kita sebutkan tidak mesti menunggu rumah atau barang itu laku dulu untuk bagi waris. Misalnya 1 hektar tanah, bagi dulu bagian pastinya. Istri dapat 1/8, anak dapat sisa daripada harta tersebut. Maka ketika ibu itu meninggal, ternyata tanah yang 1 hektar itu ada bagian ibu 1/8, sehingga yang 1/8 itu tidak dibagi ketika ahli waris itu mendapatkan bagian-bagian yang lainnya. Jadi ada bagi buat ibu 1/8, kemudian sisanya untuk anak-anak. Nah, sehingga pada saat ibunya nanti meninggal lagi, yang 1/8 itulah nanti yang dibagi untuk anak-anaknya lagi, begitu. Jadi tidak rancu lagi, sehingga akhirnya bingung nih gimana cara baginya. Akhirnya karena sudah bingung, terlanjur sudah banyak menunda, akhirnya buat kesepakatan, ya udah kamu setengah, saya setengah. Nah, ini ternyata adalah kesalahan yang sering terjadi, ya. Kemudian juga kesalahan yang sering terjadi, ya, di masyarakat kita dalam pembagian harta waris ini adalah menggunakan adat istiadat dalam membagi waris, ya. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagian pastinya. Istri 1/8 kalau ada anak, ayah ibu 1/6 kalau ada anak, ya. Kemudian anak laki-laki mendapatkan bagian asobah, sisa harta. Kemudian kalau anak perempuan mendapatkan 2/3 kalau dia 2 orang, kalau dia sendiri mendapatkan setengah. Nah, ini adalah bagian pasti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, tidak boleh dia membagi harta warisan itu berdasarkan adat kebiasaan. Bisa-bisa nanti adat kebiasaan itu bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kalaulah adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka bagus untuk ditunaikan. Misalnya ada di suatu daerah memang pembagian harta warisan itu kalau anak laki-laki itu dia 2 bagian daripada anak perempuan. Nah, ini tidak bertentangan.
Tapi yang jadi masalah, enggak kok, dari dulu pembagiannya antara laki-laki dan perempuan itu harus sama. Nah, ini namanya bertentangan dengan syariat, tidak boleh dijalankan kalau dia bertentangan dengan syariat. Maka yang harus dikedepankan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin contoh pembagian yang lain, ya. Enggak kok, di dalam tradisi kita harta yang ditinggalkan suami itu adalah sepenuhnya milik istri. Nah, ini juga salah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada bagian pasti anak itu punya bagian sisa daripada yang ditinggalkan, maka jangan lupakan hak anaknya. Tidak boleh dia menggunakan adat istiadat dalam membagi harta waris. Kalaulah adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau adat istiadat yang dipakai untuk membagi harta warisan itu bertentangan, apalagi sampai menghilangkan hak bagian daripada hak ahli waris yang lain, maka ini tidak boleh dipakai seperti itu. Jadi memang bagusnya adalah kalau memang adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah. Tapi yang jadi masalah dan yang dipermasalahkan adalah kalau adat istiadat untuk membagi waris itu dia bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntun dan berikan ketentuannya. Nah, baik, sekarang